Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para mahasiswa-mahasiswi, sebelumnya kami menjelaskan materi, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Miman Gisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas University PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan IPA sebagai dasar perkembangan teknologi dan sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sebelumnya yang akan dibantu oleh dua rekan saya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Nur Zahira, NPM 2022 14 5046. Perkenalkan, nama saya Wanda Leticia Mose dengan NPM 2022 1450 2206. Perkenalkan, nama saya Nadban Sadrina, NPM 2022 1450 0089. Berikut pembahasan yang akan kita bahas yaitu IPA sebagai dasar pengembangan teknologi dan sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Kalian sudah pada tahu belum IPA sebagai dasar pengembangan teknologi? Pada zaman modern sekarang ini, banyak manusia yang membutuhkan suatu alat bantu praktis untuk mempermudah manusia melakukan berbagai kegiatannya. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kemudahannya itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Upaya yang dilakukan ini agar kita tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan aktivitas yang melelahkan. Manusia juga memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar, dan juga manusia merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berkembang dalam abad di mana manusia berusaha dan mencoba mengamati dan menjelaskan mengenai benda-benda atau fenomena yang terjadi, dan membuatnya merasa perlu adanya pemecahan dari hal-hal tersebut. Berikut adalah video pengembangan teknologi. Yuk, mari kita simak. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Ada beberapa dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positifnya, yang pertama, memudahkan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teknologi berperan penting sebagai pengubah sistem pembelajaran yang dulunya konvensional. Sistem pembelajaran yang sebelumnya cenderung menonton, kini berubah dengan adanya peran teknologi sebagai penunjang media belajar. Siswa pun tidak akan mudah bosan selama proses belajar berlangsung. Yang kedua, menunjang kesehatan. Dengan adanya kemajuan teknologi, akses kesehatan pun jadi semakin mudah. Dalam bidang kesehatan, penerapan teknologi bisa dilihat dari adanya smart card yang berisi tentang catatan medis pasien.
Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien dengan bantuan berbagai penciptaan seperti MRI, CT scan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, memudahkan berbisnis. Dampak positif dan negatif teknologi bagi kehidupan manusia juga ada di bidang bisnis. Di zaman dulu, manusia biasa melakukan jual beli di pasar dan bertemu langsung dengan pelanggan. Kini, semakin berkembangnya teknologi, manusia diberikan kemudahan untuk bisa berbelanja dari rumah. Yang keempat, menghubungkan berbagai orang. Kemajuan teknologi yang semakin besar atau pesat memudahkan orang-orang untuk saling berhubungan. Jika terdahulu sulit bagi seseorang untuk bertemu jika jaraknya jauh, kini jarak bukan lagi halangan untuk saling berhubungan. Dengan adanya teknologi, orang-orang bisa berkomunikasi tanpa batasan. Dan yang terakhir, penyebaran informasi sangat cepat. Hal yang sangat mencolok dari perkembangan teknologi adalah cepatnya penyebaran informasi. Informasi apapun bisa didapat langsung dalam waktu yang sangat singkat. Keberadaan internet membuat informasi bisa diakses bahkan dalam hitungan detik. Setelah kita mengetahui dampak positif dari teknologi, ada juga nih dampak negatifnya. Yang pertama, ialah pelanggaran hak cipta. Di balik banyaknya manfaat teknologi dalam membantu kehidupan manusia, tak dapat dihindari bahwa kecanggihan tersebut juga membawa dampak buruk. Salah satunya adalah maraknya kasus pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta kemungkinan oknum-oknum menjual kembali suatu hal atau barang tanpa adanya izin. Pelanggaran hak cipta yang banyak terjadi ialah kasus pembajakan film, plagiat karya, pengadaan tanpa izin, sampai penjiplakan konten. Maraknya pelanggaran hak cipta tentu akan sangat merugikan para pencipta karyanya. Maka dari itu, dibuat undang-undang yang menangani hak cipta. Yang kedua, muncul kejahatan cyber. Istilah cybercrime merupakan suatu tindak kriminal yang dilakukan secara online dan melibatkan perangkat komputer. Oknum tersebut nantinya akan mencuri data-data pribadi, kemudian menjualnya untuk mendapat keuntungan. Maka, pengguna harus bersikap bijak dan berhati-hati saat memberikan data pribadi. Yang ketiga, pornografi, penipuan, perjudian. Ketiga tindakan tersebut tentu sudah seringkali didengar karena marak terjadi. Hal tersebut memang menjadi imbas dari kemajuan teknologi digital. Kecanggihan teknologi digital disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk menyebarluaskan video pornografi, penipuan online, dan juga tindakan perjudian. Yang keempat, cyberbullying. Adanya media sosial membuat penggunanya bisa menyembunyikan identitas di balik akun yang dibuat. Hal ini seringkali mengakibatkan cyberbullying terhadap orang lain. Di media sosial banyak terjadi perundangan kepada suatu akun atau orang. Meski terlihat sepele, perundangan di media sosial bisa berdampak negatif pada korbannya. Dan yang terakhir, penyebaran malware. Penyebaran malware adalah salah satu dampak negatif perkembangan teknologi lainnya. Malware bisa merusak komputer dan juga data-data yang ada di komputer. Bahkan terkadang, malware juga digunakan untuk meminta uang kepada korbannya. Itulah dampak yang bisa ditimbulkan dari berkembang pesatnya teknologi di era sekarang. Dampak positif dan negatif tersebut tentunya akan berimbas pada kehidupan sehari-hari. Dampak positif dan negatif teknologi bagi kehidupan manusia pastinya tidak dapat dihindari. Hubungan antara IPA dan teknologi dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Hubungan tidak langsung dan langsung. Hubungan terjadi mulai sekitar abad ke-13 sampai pertengahan abad ke-19.
Sedang teknologi saat itu dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah yang diperoleh dari pengalaman, bukan dari penemuan yang berhubungan langsung dengan IPA. Pada tahap ini, teknologi dapat dikatakan berdiri sendiri, tidak atas dasar prinsip-prinsip yang lebih dahulu dikembangkan oleh IPA. Berikut sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sejarah peradaban manusia pada tahun Masehi sekaligus alur peradaban manusia yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang secara kronologisnya sebagai berikut. Yang pertama, tahun 500 sampai 1500 yaitu zaman kegelapan atau Dark Age di Eropa. Yang kedua, pada tahun 1858 munculnya teori Darwin. Dan yang ketiga, pada tahun 1997 agama Kristen menolak teori evolusi Darwin karena tidak sesuai dengan ajaran Injil. Dan yang keempat, tahun 2021, mobil terbang akan mulai diperkenalkan. Dalam sejarah manusia, hal ini berbanding terbalik yang dimana kehidupan awal mula manusia sebelum peradaban. Kisah ini kita mulai dari 6 juta tahun yang lalu, ketika bangsa homini terpecah. 2,8 juta tahun yang lalu, ketika genus Homo, manusia pertama muncul. Ketika Homo sapiens muncul pada 200.000 tahun yang lalu, diperkirakan ada 6 spesies manusia lainnya. Beberapa dari mereka sangat sukses. Homo erectus contohnya, bertahan selama 2 juta tahun, 10 kali lebih lama dari manusia spesies lainnya. Manusia spesies lain terakhir menghilang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan kematian mereka. Manusia modern memiliki beberapa persen bagian dari Neanderthal dan DNA spesies manusia lainnya. Jadi ada beberapa campuran. Tetapi tentu saja hal itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai sebuah bukti penggabungan spesies. Jadi, kita tidak tahu apakah mereka mati karena kalah dalam perebutan sumber daya ataukah genosid besar-besaran. Intinya hanya tinggal kita saja yang tersisa. Kembali ke awal peradaban manusia 2,8 juta tahun yang lalu. Manusia purba sudah menggunakan alat untuk berburu dan meramu. Namun sayangnya mereka tidak berhasil membuat banyak kemajuan hingga hampir 2 juta tahun. Hingga akhirnya mereka kemudian belajar untuk menggunakan dan menaklukkan api. Api digunakan untuk memasak, membuat makanan yang lebih bergizi, dan memberikan kontribusi untuk perkembangan otak. Api juga memberikan cahaya dan kehangatan yang membuat hari lebih panjang dan musim dingin dibuat tidak lagi menakutkan. Selain itu, api bisa digunakan untuk menakuti predator dan juga bisa digunakan untuk berburu. Sejak 300.000 tahun yang lalu, sebagian besar spesies manusia hidup dalam kelompok berburu dan berkumpul. Mereka memiliki api, kayu, dan alat dari batu, punya rencana untuk masa depan, mengubur mayat, dan memiliki budaya sendiri. Tapi yang paling terpenting, mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak lebih rumit dibandingkan bahasa kita saat ini. Ada banyak sekali perdebatan. Secara anatomi, manusia modern muncul 200.000 tahun yang lalu, tapi menurut ilmuwan sepertinya 70.000 tahun yang lalu adalah waktu yang tepat untuk kemunculan manusia modern. Di beberapa titik tertentu, sekitar 50.000 tahun yang lalu, terjadi ledakan inovasi. Alat dan senjata menjadi lebih canggih dan budaya menjadi lebih kompleks. Karena dalam titik ini, manusia memiliki pikiran dengan berbagai tujuan, serta bahasa lebih kompleks untuk berkomunikasi antara satu sama lainnya dengan efektif. Karena otak kita semakin berkembang, kita mampu melakukan sesuatu yang dalam kehidupan sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Pertama, memperluas pengetahuan dengan cepat. Kedua, melestarikan pengetahuan dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, belajar dari masa lalu untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam.
Fase peradaban manusia. Pertama, zaman Paleolitikum. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dispendersi saat itu, atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah atau nomads, tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Kedua, zaman Mesolitikum. Pada periode ini, kondisi alam sudah jauh lebih stabil, sehingga manusianya dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi-nomaden, di mana sebagian manusianya telah hidup menetap di goa-goa dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Manusia yang hidup pada periode ini mencari makanan dengan cara berburu dan meramu atau food gathering. Selain itu, sebagian masyarakatnya mulai mengenal tradisi bercocok tanam. Peralatan dan senjata yang digunakan pada periode ini masih berbentuk kasar dan belum dihaluskan, seperti contohnya kapak genggam dan kapak pendek berbentuk setengah lingkaran. Ketiga, zaman Neolitikum. Pada periode ini, masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing atau membuat makanan sendiri. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana, membuat kerajinan. Alat-alat yang dihasilkan dari zaman Neolitikum yaitu pertama kapak persegi, kedua kapak lonjong, ketiga perhiasan, keempat pakaian, dan kelima tembikar. Yang keempat, zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah mempunyai fungsi yang jelas. Budaya Megalitikum sendiri lebih mengarah pada sebuah pemujaan terhadap roh leluhur. Peninggalan zaman Megalitikum. 1. Menhir, 2. Dolmen, 3. Waruga, 4. Arca atau patung batu. Kelima, zaman logam. Pada zaman logam, manusianya tidak hanya menggunakan peralatan sehari-hari dari batu, tetapi juga mampu membuat alat-alat dari logam. Pada periode ini, bahan-bahan dari logam diolah dan dibentuk menjadi beraneka ragam peralatan. Sejarah perkembangan teknologi. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna akal dan pikirannya dibandingkan dengan makhluk lainnya yang hidup di muka bumi. Manusia memiliki ketertarikan untuk mengenal dunia dan mempelajarinya sebagai suatu ilmu yang dapat dijadikan sebuah pengetahuan dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Berdasarkan rasa, karsa, dan daya cipta yang manusia miliki, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi umat manusia di seluruh dunia, sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.